Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya untuk part yang ketiga untuk soal PLP tahun 2023 kisi-kisinya ya. Saya sesuaikan dengan kisi-kisinya gitu. Ini tambahan, jadi yang sebelumnya juga teman pelajarin. Oh iya. Di soal ini ya, ini saya cantumin permen pannya ya. Maksudnya soalnya saya ambil dari situ. Kenapa? Karena banyak yang nanya materinya apa aja Kak gitu ya. Jadi saya buat di sini info untuk materinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin karena itu nanti penjelasannya lebih detail. Karena di sini soal ini saya nggak memuat semuanya. Kalau dimuat semuanya itu terlalu panjang. Ya, jadi nanti teman-teman download lagi. Dan juga untuk kisi-kisinya juga teman-teman cek dulu ya, kisi-kisi untuk materi ujiannya kayak gitu ya. Nih, kemarin kan saya pernah sebutin bahwa kisi-kisinya itu adalah yang pertama, ini adalah ada kompetensi teknis. Nah, di sini kompetensi teknis yang akan diujikan itu adalah tentang kemampuan melakukan tusinya. Ya, adalah tugasnya apa. Terus yang kedua adalah kemampuan manajerial. Nah, manajerial di sini itu mencakup tentang kepemimpinan, berpikir analisis, kemampuan menghadapi perubahan, perencanaan dan organisasi. Sedangkan pada bagian yang ketiga yang diuji yaitu kompetensi sosial kultural. Nah, sosial kultural di sini itu nanti yang akan diuji itu adalah tentang integritas, tentang komunikasi dan kerjasama. Ya, kerjasamanya. Jadi ini semuanya nanti teman-teman pelajarin yang kompetensi yang dua ini. Sedangkan yang pertama ini yang saya coba buat membantu teman-teman semuanya yang mau tes ya. Oke, nih. Oh iya, ini satu lagi ada tambahan materi ya. Ini untuk pengelolaan laboratorium. Ya, ini untuk pengelolaan laboratorium yang benarnya itu yang bagaimana kayak gitu. Ini sesuai dengan ISO ya, ISO 17025 kayak gitu. Jadi di sini saya cuma buat sebagian, nanti teman-teman untuk selanjutnya nanti bisa cek di internet ya, atau sekalian download aja nanti yang ISO ini kayak gitu. Oke, di sini yaitu tindakan korektif yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian laboratorium ya. Jadi kalau tidak ada maksudnya kalau terjadi ketidaksesuaian pada laboratorium, kalau menurut ISO ya tentang pengelolaan laboratorium, tindakan korektifnya itu apa? Kayak gitu ya. Nah, ini penjelasannya sebenarnya ada juga ya, itu lumayan bukunya banyak juga. Nah, ini cuma dikit doang gitu. Jadi yang A ini adalah tindakannya ya. Yang pertama itu bereaksi terhadap ketidaksesuaian. Dan jika sesuai itu, jadi kita harus bertindak apa sih yang salah, apa sih yang nggak sesuai kayak gitu ya. Jadi jangan didiamin berlarut-larut kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain. Jadi masalah itu nggak bakalan atau ketidaksesuaian itu tidak berulang-ulang lagi. Dan kalau misalkan kita ditempatkan di tempat yang lain, nah itu masalah nggak apa nih ya, nggak bakalan terjadi lagi di tempat yang baru kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan. Jadi apa sih yang tepat nih, solusinya gitu. Jadi diaplikasikan, diimplementasikan. Terus yang keempat adalah mereview efektivitas tindakan perbaikan yang diambil. Jadi setelah kita melakukannya, kita mereview efektivitasnya gimana terhadap perbaikannya, gitu ya. Terus memutakhirkan risiko dan peluang teridentifikasi dalam perencanaan. Jadi kalau teman-teman udah cek video yang sebelumnya, itu kan ada perencanaannya. Jadi di perencanaan itu adalah merupakan kuncinya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu di bagian perencanaan itu harus dicek ulang dulu gimana risikonya. Kira-kira peluang yang akan terjadi itu apa? Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya yang keenam adalah melakukan perubahan sistem manajemen jika diperlukan. Jadi jika perubahannya itu mungkin tidak terlalu atau nggak bagus ya, itu manajemennya bisa diubah kalau memang benar itu diperlukan ya. Terus selanjutnya nih, ini soal menurut ISO 17025 tentang pengelolaan laboratorium, peralatan yang harus ada itu mencakup apa aja? Oke, yang ditanya kecuali. Nah, di sini ada beberapa option yang saya buat, berarti salah satunya itu yang bukan. Ya, jadi di sini yang termasuk itu yang A instrumen pengukuran, yang B perangkat lunak, yang C standar pengukuran, yang D bahan acuan, yang E data acuan, yang F perangkat
keras, yang G bereaksi, yang H bahan habis pakai atau peralatan bantu. Ini peralatan ya, gitu. Jadi di antara ini menurut ISO yang ini aturannya itu yang mana yang bukan ya. Jadi yang bukan itu adalah yang F. Jadi perangkat keras nggak termasuk ke dalam peralatan yang harus tercakup ya. Ini menurut ISO ini gitu. Sedangkan kalau dalam laboratorium, contoh ya, yang perangkat lunak ini itu misalkan contohnya spektrofotometri. Nah, itu biasanya ada di kampus-kampus kayak gitu. Kalau di laboratorium SMP, SMA itu sih nggak ada ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nanti teman-teman cek ya, selain ISO yang tadi, yang 15 berarti ya ISO itu, dan ini teman-teman juga harus download yang ini, yang Permenpan RB nomor 3 tahun 2010. Satu lagi nanti yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, itu yang terbaru. Ya, oke, ini kita lanjut soalnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan Pranata Laboratorium Pendidikan ya, ini yang tanya adalah yang tidak sesuai. Nah, ini saya ambil nih dari Permenpan yang ini. Sebenarnya ini banyak ya, ini dari ketentuan umumnya. Nah, saya cuma ambil beberapa aja. Jadi teman-teman baca lebih detail lagi ya. Yang A, Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, yang B, peralatan laboratorium yang selanjutnya disebut peralatan adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat-alat kerja lain yang secara umum dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas. Yang C, bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas. Yang D, bahan khusus. Bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. Yang E, bahan umum. Bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan atau persyaratan khusus. Nah, di sini yang ditanya itu adalah yang tidak sesuai. Nah, ini sesuai dengan Permenpan ini ya. Nah, yang jawabannya itu adalah yang B. Kenapa yang B? Ya, karena di sini salahnya. Nih, ini bukan secara umum, itu secara khusus. Nah, jadi alat-alat ini, peralatan ini itu dia di setiap laboratorium ada ya. Maksudnya untuk pendidikan, untuk pembelajaran kayak gitu. Tetapi secara khusus ini bisa digunakan untuk pengujian. Jadi kalau misalkan di lab yang untuk lab universitas ya, itu kan bisa digunakan untuk pengujian, misalkan untuk mahasiswa yang lagi penelitian kayak gitu kan, untuk kalibrasi, dan juga bisa digunakan untuk memproduksi dalam hal yang terbatas kayak gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Unsur kegiatan PLP yang dapat dinilai angka kreditnya adalah kecuali. Nah, angka kredit ini itu juga ada di Permenpan nomor 3 tadi ya. Di situ ada detail. Jadi setiap apa yang dilakukan itu ada nilai angka kreditnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini unsur-unsurnya ya, unsur-unsur atau subunsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. Oke, yaitu A, pendidikan, B, pengelolaan laboratorium, C, pengembangan profesi PLP, yang D, pangkat dan golongan, yang E, penunjang tugas PLP. Oke, sesuai dengan pasal 6 ini ya, yang merupakan nih yang unsur-unsur yang dapat dinilai angka kreditnya itu terdiri dari yang pertama ada pendidikan. Oke, pendidikan ada di sini ya. Pengelolaan laboratorium, ini juga pengembangan profesi PLP, yang ini penunjang tugas PLP. Nah, yang ini berarti yang tidak sesuai itu adalah yang D ya. Jadi yang D ini bukan termasuk pangkat dan golongan itu untuk nilai angka kreditnya. Sebenarnya setiap pangkat ya, golongan kayak gitu, itu dia memiliki angka kreditnya itu dia beda-beda ya, berbeda. Jadi setiap apa yang dilakukan terus dia pangkatnya apa itu dia beda nilainya kayak gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Berikut ini termasuk subunsur dari pengembangan profesi
PLP yang dapat dinilai angka kreditnya. Nah, yang ditanya tadi kan kalau yang pertama sebelumnya itu secara umumnya. Kalau sekarang di bagian pengembangan profesi PLP-nya. Yang mana yang bukan nih? Oke, yang A, pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium. Yang B, pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium. Yang C, penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium. Yang D, penyusunan standar dan atau pedoman pengelolaan laboratorium. Yang E, perolehan sertifikat profesi. Oke, kita lihat lagi nih. Sesuai dengan pasal 6 tadi ya. Nah, yang mana yang bukan termasuk ke dalam pengembangan profesi PLP. Nah, ini profesi PLP nih. Itu pembuatan karya tulis ilmiah, ada nih. Penerjemahan buku dan pustaka, ada. Penyusunan standar atau pedoman pengelolaan laboratorium, ada. Nah, ini kalau di universitas sih itu kayak ini apa namanya, jadi dibuat alat bahannya itu yang cocok apa, spesifikasinya apa, dan prosedur kerja atau prosedur yang dilakukan untuk praktikum itu kayak gitu, jadi dibuat ya. Terus perolehan sertifikat profesi, nah ada nggak nih perolehan sertifikatnya? Oke. Nah ini dia ada. Nah berarti yang tidak ada itu adalah A. Karena apa? Karena pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium itu termasuk ke dalam penunjang, ya, yang menunjang tugas dari seorang PLP, ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke, lanjut lagi. Berikut ini yang bukan merupakan sub. Oke, ini bukan stan, ini sub. Unsur penunjang tugas PLP yang dapat dinilai angka kreditnya. Nah, kalau sekarang ini yang ditanya adalah bagian penunjangnya ya. Oke, yang mana? Yang A, pengajar atau pelatih di bidang pengelolaan laboratorium. Yang B, peran serta dalam seminar lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium. Yang C, perolehan gelar keserjanaan lainnya. Oke, ini typo nih. Keserjanaan ya, ini keserjanaan. Oke, Oke, nah penemuan teknologi, ini juga typo nih, teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium. Yang E, keanggotaan dalam organisasi profesi. Nah, kita lihat nih, di mana sih yang bukan ya, termasuk ke dalam penunjang tugas. Kalau pengajar pelatih, nah itu termasuk. Peran serta dalam semi lokakarya, nih peran serta nih, ya ada. Terus perolehan gelar keserjanaan, yang ini ada. Penemuan teknologi tepat guna, oh tidak. Penemuan teknologi tepat guna itu ada pada pengembangan profesi, ya. Berarti yang ini yang bukan. Nah, ini keanggotaan organisasi profesi. Jadi ada ya keanggotaannya ya. Ada keanggotaan dari PLP ini, kayak gitu. Jadi ada apa? Kayak semacam wadah yang bisa share ilmu seperti itu, ya. Nah, lanjut lagi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, proses pelaksanaan analisis jabatan, ya sekarang analisis jabatan ya, itu dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, kecuali, nah A, tahap persiapan, yang B, pengumpulan data jabatan, yang C, pengolahan data jabatan, yang D, verifikasi jabatan, yang E, penetapan hasil analisis jabatan. Oke, nah ini sesuai dengan teorinya. Jadi proses pelaksanaan analisis jabatan itu dapat dilakukan ya sebagai berikut, yaitu ada yang namanya tahap persiapan. Oke, terus ada yang namanya pengumpulan data jabatan. Oke, yang ini bagian-bagiannya ya, sub-subnya. Terus pengolahan data jabatan itu juga termasuk, dan verifikasi jabatan. Nah, kalau penetapan hasil ini nggak masuk ya. Karena apa? Karena di sini masih dalam tahap proses pelaksanaan. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang E. Nah, lanjut lagi untuk berikutnya. Berikut ini bagian yang bukan merupakan tahapan pengumpulan. Ya, ini khusus untuk tahapan pengumpulannya yang ditanya dalam proses pelaksanaan analisis jabatan. Oke, ini analisis ya. Nah, yaitu A, pengisian daftar pertanyaan, yang B, daftar pertanyaannya, yang C, wawancara, yang D, observasi, yang E, referensi. Nah, sesuai dengan teorinya, yang mana yang bukan? Oke, yang bukan itu berarti ini pada tahap pengumpulan data nih. Jadi yang dikumpulkan itu adalah pengisian daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan yang udah diisi itu dikumpulin, bukan daftar pertanyaannya.
Ya, berarti yang ini nih. Kalau wawancara ada, observasi ada, referensinya juga ada. Ya, berarti jawabannya itu adalah yang B. Oke. Nah, ini di Permenpan RB nomor 1 ya, tahun 2020. Nah, itu yang terbaru tuh. Oke, itu lebih spesifik. Nah, lanjut lagi. Berikut ini yang bukan merupakan informasi jabatan yang perlu pengecekan ulang untuk verifikasi jabatan. Nah, ini bagian analisis jabatannya di bagian verifikasinya ya. Yang ditanya itu bagian mana yang nggak perlu dicek ulang. Nah, ini dia. Ini yang tanya yang bukan ya. Oke, jadi A. Ikhtisar, B. Bahan kerja, C. Volume kerja, D. Tanggung jawab, dan E. Kualifikasi jabatan. Nah, ini dia. Ya, jadi teorinya itu lumayan panjang dan setiap bagian ini itu ada penjelasannya. Jadi sangat membantu jika teman-teman semuanya nanti download itu materinya ya Permenpan kita supaya nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail lagi. Ya, jadi di sini yang bukan ya. Kalau ikhtisar, nah ikhtisar itu ada bahan kerja, ada volume kerja, oke nggak ada. Tanggung jawab, oh ya ini satu ini. Nah tanggung jawab ada ya. Kualifikasi jabatan, ada nggak nih kualifikasi jabatannya? Nah, ini ada nomor 5. Berarti yang jawabannya yang bukan itu adalah volume kerja. Ya, jadi volume kerja itu bukan sesuatu yang perlu dicek ulang untuk verifikasi analisis jabatannya. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Berikut ini aspek-aspek yang dinilai dalam analisis beban kerja. Nah, ini sekarang beban kerjanya nih. Nah, kita lihat nih. Yang A adalah norma waktu, yang B volume kerja, yang C jam kerja efektif, dan yang D bahan kerja. Nah, ini jawabannya D ya. Ini saya nggak buat materinya di sini karena ini penjelasannya itu lumayan panjang. Jadi nanti teman-teman cek aja ya di Permenpannya. Nah, di sini yang tidak termasuk dalam aspek analisis beban kerja itu adalah bahan kerjanya. Nggak masuk ya. Jadi norma waktunya itu dicek, ada aspeknya ya, volume kerjanya, jam kerjanya, itu yang termasuk ke dalam analisis beban kerja. Ya, lanjut lagi. Berikut ini kualifikasi jabatan yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan minimal memuat apa. Ya, ini tentang kualifikasi nih. Minimal apa sih gitu. Kecuali yang A pengalaman kerja, yang B pendidikan non formal, yang C pendidikan dan pelatihan, yang D pendidikan formal. Nah, ini berdasarkan teorinya ya. Kualifikasi jabatan yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan itu memuat minimal yang 3 ini. Ya, jadi ada namanya pendidikan formal, ada pendidikan dan pelatihan, dan juga ada pengalaman kerja. Nah, pendidikan non formal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan atau kualifikasi minimalnya. Oke, jadi yang B itu bukan, pendidikan non formalnya bukan. Ya, lanjut lagi, paparan. Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Nah, ini merupakan salah satu aspek informasi jabatan yang mana kayak gitu. Karena ini bagiannya banyak ya. Nah, yang A adalah tugas pokok, yang B ikhtisar jabatan, yang C bahan kerja, yang D perangkat kerja, yang E wewenang kerja. Nah, jawabannya adalah tugas pokok ya. Jadi nanti setiap aspek ini itu nanti ada penjelasannya. Ya, sekali lagi saya bilang teman-teman semuanya, cek itu Permenpannya download dan harus dibaca-baca ulang karena itu lumayan banyak dan penjelasannya lebih detail lagi ya. Jadi di sini adalah tugas pokok. Jadi tugas pokok itu adalah paparan uraian semua tugas ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi jawabannya yang A. Oke, nih hasil kerja itu merupakan salah satu informasi jabatan yang berarti sebagai keluaran atau output kerja jabatan yang dapat berupa benda,
jasa informasi dengan ukurannya sebagai berikut. Nah, ukurannya bagaimana? Nah, kecuali yang ditanya ya. Yang A itu bisa dilihat dari segi kuantitas atau jumlahnya, yang B dari segi kualitas atau mutunya, yang C usaha dan kerja keras, yang D waktu, yang E-nya biaya. Nah, yang tidak termasuk itu adalah yang C-nya. Oke, jadi ini. Nah, nih keluaran atau output kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya, ya. Nah, di sini yang tidak termasuk itu adalah usaha dan kerja keras. Oke, lanjut lagi. Alat kerja. Alat kerja nih yang tanya. Oke, alat kerja yang digunakan pemegang jabatan. Ya, alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Nah, ini dia dapat berupa SOP, peraturan, alat kerja lainnya yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan, dan perlengkapan itu disebut apa? Pengertian dari apa? Oke, yang A tugas pokok, yang B ikhtisar jabatan, yang C bahan kerja, yang D perangkat kerja, dan yang E wewenang kerja. Nah, ini jawabannya itu adalah perangkat kerja. Mungkin ini teman-teman bisa tebak ya. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya yaitu alat kerja. Jadi terkadang soal itu ada bagian tersiratnya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan hati-hati dan teliti bacanya, itu terkadang ada jawabannya. Ya, jadi jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama, nanti waktunya nggak cukup. Kayak gitu. Oke, jadi di sini jawabannya itu adalah perangkat kerja, berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, nah lanjut lagi untuk berikutnya. Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan. Oke, ini yang sudah disempurnakan nih. Selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan. Jadi yang sudah disempurnakan itu dipaparkan ke para pimpinan unit kerjanya apa aja sih? Kayak gitu. Nah, kecuali, nah ini dia. Jadi yang tidak ya, yang tidak dipaparkan kepada pimpinan pimpinan unit itu yang mana yang ditanya? Yang A, peta jabatan, yang B, masalah yang ditemukan di lapangan, yang C, uraian jabatan, yang D, rekomendasi hasil temuan lapangan. Nah, ini menurut ya teorinya, ini berdasarkan permenpannya. Jadi hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan itu selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja yang meliputi apa? Yaitu peta jabatan, uraian jabatannya, rekomendasi hasil temuan lapangan. Oke, yang sebelum ditetapkan. Nah, jadi di sini yang bukan itu adalah yang B. Jadi masalahnya itu nggak dipaparkan, gitu. Tetapi rekomendasi hasil temuan sesuatu yang berguna yang bisa nanti dipakai, kayak gitu ya. Itu yang dipaparkan, ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, selanjutnya berikut ini yang bukan merupakan syarat minimal. Ya, yang bukan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh pegawai untuk menduduki jabatan. Ya, syarat minimal nih yang harus dimiliki oleh seorang PLP gitu. Yang A, ini banyak ya. Jadi ini ada 6, itu ada 8 dan salah satunya itu yang bukan. Jadi semuanya saya buat. Nah, teman-teman itu cuma salah satu yang bukan ya. Yang A keterampilan kerja, yang B bakat kerja, yang C temperamen kerja, yang D minat kerja, yang E pengalaman kerja, yang F upaya fisik, yang G kondisi fisik, yang H fungsi kerjaan. Nah, oke. Jadi ini jawabannya berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2022 itu adalah yang E. Ya. Jadi persyaratannya ini itu dia di sini pengalaman kerjanya enggak. Tapi yang dilihatnya ini adalah bagian yang ini semuanya. Ya, oke. Ini semua pemaparannya ada ya, ada bagian-bagiannya lagi, ada sub-subnya lagi. Oke. Nah, lanjut lagi. Syarat minimal yang harus dimiliki. Nah, ini sub-subnya nih sekarang. Syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan salah satunya itu mempunyai bakat. Ya, jadi ada bakat kerja. Nah, berikut ini yang bukan merupakan bakat kerja yang dimaksud, ya, yang bukan. Yang A, realistik, yang B, bakat pandang ruang, yang C, bakat numerik, yang D, koordinasi motorik, yang E, kecelakaan jari. Nah,
Kok ada kesalahan ajar ya? Nah, ini berdasarkan Permenpan lagi ya. Permenpannya, dan ini juga ada penjelasannya. Ini saya nggak buat di sini karena itu lumayan banyak, nanti space-nya nggak cukup ya. Jadi jawabannya itu adalah realistik. Jadi yang syarat minimal yang harus dimiliki nih jabatan ya, yang menduduki salah satunya kayak gitu, yang harus dimiliki ya. Jadinya jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi nih. Syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan, salah satunya itu mempunyai minat kerja. Nah, tadi bakat kerja, sekarang minat kerja. Yang bukan termasuk minat kerja. Oke, yang A investigatif, yang B artistik, yang C bakat ketelitian, yang D sosial, yang E kewirausahaan. Nah, ini untuk minat kerjanya ya. Di sini ada beberapa bagian ya. Ada penjelasan juga nih yang ini. Oke, jadi ada realistik, terus ada investigatif, ada artistik, ada sosial, ada kewirausahaan. Jadi bakat ketelitian itu bukan termasuk ke dalam minat kerja. Oke, nah jadi jawabnya adalah yang C. Nah lanjut lagi, syarat minimal yang harus dimiliki oleh pegawai untuk menduduki jabatan, salah satunya adalah mempunyai temperamen kerja. Ya, berikut ini yang bukan ditanya. Yang bukan merupakan temperamen kerja yang dimaksud apa? Yang A, directing, control, planning atau di CV. Yang B, feeling, idea, fact. Yang C, influencing. Yang D, performing above stress. Kalau yang I-nya yaitu sensory and judgmental criteria. Nah, ini yang mana? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan permenpannya ya, yang tidak termasuk ke dalam temperamen kerja. Kita cek dulu. Directing, control, planning ada, feeling, idea juga ada, influencing itu juga ada, performing above stress. Ini nggak ada nih, karena di sini dia performing under stress. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Sedangkan kalau yang sensory and judgmental criteria itu ada. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Nah, lanjut lagi. Aktivitas yang memerlukan manipulasi, ya. Jadi aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap objek, alat, benda, mesin itu merupakan salah satu subsyarat jabatan dari minat kerjanya. Nah, ini merupakan pengertian yang mana nih? Karena kan tadi untuk minat kerja itu dia banyak bagiannya ya. Oke, yang A realistik, yang B intelijensia, yang C bakat numerik, yang D investigatif, dan yang E adalah artistik. Nah, nih. Jadi jawaban di sini ya itu adalah yang termasuk ke dalam realistik. Jadi jawabannya A ya. Jadi aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap ini ada objek, alat, benda itu adalah yang minat kerja yang bagian realistiknya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini aktivitas yang memerlukan manipulasi data. Oke, manipulasi data lagi nih. Yang eksplisit, kegiatan administrasinya rutin dan klerikal. Merupakan salah satu subsyarat jabatan dari minat kerja, yaitu yang mana? Yang A, realistik, yang B, konvensional, yang C, investigatif, dan yang D, itu artistik. Yang E-nya, kewirausahaan. Oke. Nah, di sini yang ditanya itu tadi adalah istilah ada kata rutin, ya. Jadi aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit nih, kegiatan administrasi dan rutin. Nah, di sini ada kata rutin berarti itu adalah konvensional. Ya, jadi secara konvensional itu adalah bagian yang ini, manipulasi datanya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi, aktivitas nih. Aktivitas yang sifatnya ambigu, kreatif, bebas, dan tidak sistematis dalam proses penciptaan produk atau karya yang bernilai seni. Ini merupakan salah satu subsyarat jabatan dari minat kerja yang mana? Oke, yang A adalah realistik, yang B bakat pandang ruang, yang C bakat penerapan bentuk, yang D investigatif, dan yang E artistik. Kalau teman-teman bisa jeli ya, maksudnya jeli lihat ini pertanyaannya, ini langsung kelihatan nih. Di sini kan ada seni dan ada proses penciptaan karya.
Nah, di sini dari jawabannya yang mana kira-kira yang ada berhubungan dengan seni, yaitu dengan dunia keartisan, artis. Nah, ini dia artistik. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang E. Nah, ini penjelasannya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Upaya fisik merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan. Penggunaan anggota tubuh dalam upaya fisik adalah penggunaan mata, ya. Jadi semua anggota tubuh kita itu bisa digunakan untuk melaksanakan tugas jabatan kita, ya, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, dan pinggang. Ya, jadi berikut ini yang bukan upaya fisik yang menggunakan anggota tubuh ya untuk melakukan. Yang ditanya di sini adalah yang bukan ya, yang bukan yang ditanya. Yaitu A. mengangkat, B. memanjat, C. menengadah, D. menyimpan imbangan atau mengatur imbangan, yang E. merangkak. Nah, kalau ini sih jawabannya itu ya, itu yang C. Kenapa? Kita cek nih. Kalau mengangkat itu pasti kalau di laboratorium kita pasti mengangkat misalnya mengangkat alat, bahan, kayak gitu kan. Nah, kalau memanjat di sini pengertiannya yaitu mengambil alat atau barang ya atau bahan yang tempatnya itu dia lumayan tinggi, kayak gitu ya. Kalau menengadah ini bukan ya, jadi nggak termasuk nih ke dalam melaksanakan tugas jabatan. Kalau menyimpan imbangan, mengatur imbangan itu juga termasuk. Ya, jadi misalkan pas waktu kita manjat ya harus ada imbang dong supaya nanti nggak jatuh. Nanti bahannya bisa jatuh, bisa berakibat fatal. Merangkak itu juga termasuk. Ya, jadi yang tidak termasuk adalah menengadah. Dan ini itu banyak, masih banyak banget lagi yang upaya fisiknya. Oke, jadi teman-teman cek itu ya yang permenfannya. Oke, lanjut lagi. Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa. Oke, jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau bahaya. Oke, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus-menerus. Merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan yang merupakan salah satu subsyarat jabatan dari temperamen kerja. Ya, jadi di sini itu yang ditanya ini merupakan pengertian dari yang mana? Dari bagian temperamen kerjanya. Oke, yang A itu performing above stress, yang B itu performing under stress, yang C-nya sensory and judgmental criteria, yang D itu feeling idea effect, sedangkan yang E-nya itu adalah directing control planning. Nah, teman-teman cek nih, kira-kira yang mana ya? Nah, di sini kan ada kata ketegangan. Jadi ini sangat perlu ya. Sangat perlu apalagi kalau misalkan di bagian laboratorium, apalagi kalau misalkan dalam bagian penelitian kayak gitu ya, itu kita harus coba kritis. Jadi ada bahaya yang tidak biasa yang kita lakukan, itu kita harus cepat ya dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kira-kira ini yang mana? Nah, ini penjelasannya. Jadi ini penjelasannya dan jawabannya itu adalah performing under stress ya, bukan above stress. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang B. Oke? Nah, lanjut lagi. Berikut ini yang bukan kondisi fisik yang merupakan salah satu subsyarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai PLP ya. Yang ditanya yang bukan kondisi fisiknya. Nah, yang A jenis kelamin, yang B umur, yang C tinggi badan, yang D daya tahan tubuh, yang E berat badan, dan F itu adalah postur badan. Jadi di sini yang kondisi fisiknya itu ada 5. Jadi salah satu di antara ini bukan. Oke, nah ini dia. Ini berdasarkan Permenpan tadi ya, nomor 1 2020. Nah, yang mana? Yaitu ada kondisinya itu jenis kelamin, umur, tinggi badan, terus berat badan dan postur badan. Ya, jadi ini nanti yang menyesuaikan untuk kondisi fisik syarat minimalnya. Oke, jadi yang bukan itu adalah yang D-nya. Oke, nah lanjut lagi. Menentukan waktu, tempat, atau urutan operasi yang dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisis data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan
atau mencari kaitan, serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa. Nah, ini merupakan salah satu syarat minimal ya, yang harus dimiliki oleh seorang pegawai PLP, tapi bagian fungsi pekerjaan yang mana? Gitu. Nah, untuk bagian fungsi pekerjaan ini juga dia banyak ya, banyak banget dan penjelasannya juga ada. Nah, teman-teman juga harus pelajari semuanya. Oke, nah ini dia. Yang A, mengkoordinasi data. Yang B, menganalisis data. Yang C, menyusun data. Yang D, menghitung data. Yang E, membandingkan data. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana nih? Oke, kita lihat nih jawabannya. Oke, yang ini ya. Jadi, yang jawabannya itu adalah mengkoordinasi data. Oke, jadi mengkoordinasi itu berarti kita menentukan dulu nih, waktunya kapan, tempatnya di mana, urutan operasinya yang akan dilaksanakan itu, dan untuk ngambil data hasilnya itu bagaimana. Jadi harus ada persiapan ya. Setelah nanti kita dapat hasilnya, nah kita harus menghubung-hubungkan tuh dengan yang sebenarnya bagaimana. Nah, datanya setelah dianalisis itu bagaimana. Oke, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A-nya. Oke, jadi mengkoordinasi data. Sebenarnya untuk penjelasannya ini ya, yang menganalisis data, menyusun data, menghitung data, membandingkan data, itu ada penjelasannya seperti ini. Oke, nah lanjut lagi. Menghidupkan, menghentikan, dan mengamati kerja mesin beserta peralatannya. Ini merupakan salah satu syarat minimal yang harus dimiliki oleh pegawai dari fungsi pekerjaan. Bagian yang mana? Ya, yang A, memasang mesin. Yang B, melayani mesin. Yang C, menjalankan, mengontrol mesin. Yang D, mengemudikan atau menjalankan mesin. Yang E, mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas. Nah, ini penjelasannya. Oke, jadi kalau dia ada istilah seperti ini, nanti teman-teman baca ya, misalkan ada soal kayak gitu. Jadi menghidupkan, menghentikan, dan mengamati kerja mesinnya serta peralatannya yang digunakan itu apa ya, itu termasuk dari fungsi pekerjaan, yaitu yang melayani mesin. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, untuk penjelasannya memasang mesin, menjalankan, mengontrol mesin, dan yang ini itu juga ada. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang B-nya. Sesuai dengan Permenpan RB ya, nomor 1 tahun 2020. Oke, lanjut lagi. Norma waktu. Ada norma waktu nih. Jadi norma waktu itu merupakan salah satu aspek dalam analisis beban kerja. Nah, sekarang kita ngomong masalah analisis beban kerja ya. Jadi berikut ini yang bukan merupakan faktor terjadinya perubahan norma waktu. Oke, yang bukan nih. Yang A, yaitu terjadinya perubahan kebijakan. Yang B, perubahan peralatan. Yang C, perubahan kualitas SDM, sumber daya manusianya. Yang D, perubahan organisasi, sistem, dan prosedur. Yang E, perubahan bangunan laboratorium. Oke, nah nih, sesuai dengan teorinya ya, maksudnya sesuai dengan isi permenpannya. Di sini merupakan beberapa hal yang dapat merubah perubahan norma waktunya itu terjadi karena apa? Yaitu adanya perubahan kebijakan. Ya, jadi kalau ada perubahan kebijakan itu bisa mempengaruhi norma waktunya. Perubahan peralatan, perubahan kualitas SDM-nya, oke, dan perubahan organisasi, sistem, dan prosedur. Nah, kalau perubahan bangunan laboratorium itu tidak mempengaruhi kepada norma waktunya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang E. Oke, bisa ya? Nih, lanjut lagi. Nih, keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja itu dapat dilaksanakan secara objektif. Dan sehingga laporan hasil beban kerjanya itu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi perlu yang namanya keterbukaan, transparansi. Oke, nah ini merupakan bagian dari kriteria alat ukur ya. Tetapi yang ditanya di sini yang bukan merupakan kriteria alat ukurnya itu apa? Oke, yang A valid, yang B konsisten, yang C khusus, yang D adalah universal. Oke, nih sesuai dengan permenpannya yang tidak termasuk ke dalam kriteria alat ukur, yaitu di sini ada valid, ada konsisten, ada universal. Berarti yang C.
Oke, nah kita cek nih satu-satu nih. Kalau valid ya, yang namanya valid berarti alat ukurnya itu yang digunakan untuk mengukur beban kerja sesuai dengan materialnya. Ya, jadi material-material tertentu ya ada alat ukurnya. Kayak gitu. Terus kalau konsisten nih, kalau konsisten ini artinya melakukan analisis beban kerjanya itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Jangan misalkan dilakukan analisis kerja itu dalam beberapa waktu. Nah, maksudnya beberapa tahun udah baru dilakukan analisis kayak gitu. Nggak boleh ya. Jadi harus konsisten dari waktu ke waktu. Oke. Sedangkan kalau universal ya, universal ini artinya bahwa alat ukur itu harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja. Oke, berbagai unit kerja maupun hasil kerjanya. Sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus suatu unit kerja atau hasil kerjanya. Ya, jadi harus universal, bukan khusus. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Sesuai keputusan Presiden. Ini ada keputusannya ya. Nomor 68 tahun 1995 bahwa jam kerja instansi pemerintahan itu adalah ya. Jadi maksudnya berapa lama sih jam kerjanya? Ini suatu instansi pemerintahan ya, yaitu yang A 35 jam per minggu, yang B 36 jam per minggu, yang C 36 jam 30 menit per minggu, yang D 37 jam per minggu, yang E 37 jam 30 menit per minggunya. Nah, ini kira-kira yang mana nih yang benarnya? Oke, ini ya. Jadi sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif. Ya, yang harus diisi dan dengan tindak kerja yang menghasilkan berbagai produk yang bersifat konkret atau abstrak. Nah, ini dia. Jadi dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan bahwa jam kerja instansi pemerintahan itu sebanyak 37 jam 30 menit per minggunya. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, 37 jam 30 menit ini itu bisa dilakukan misalkan dalam waktu 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Ya, makanya ada beberapa instansi yang dia cuma 5 hari kerja dalam seminggu atau dalam 6 hari kerja. Ya, jadi jumlah totalnya itu adalah sebanyak ini. 37 jam 30 menit per minggunya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, nah ini bukan soal lagi ya. Ini adalah contoh perhitungan jam kerja efektif. Gitu. Oke. Ini kita yang pertama ya. Jadi hari kerja efektif itu adalah jumlah hari yang ada di dalam kalender itu dikurangi dengan hari libur dan cuti. Ya kan? Karena kan ada hari libur dan cuti setiap pegawai kan ada nih, kayak gitu. Oke, ini yang kita hitung untuk 5 hari kerja ya. Nanti yang untuk 6 hari kerjanya itu nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan cara seperti ini, sama saja ya. Jadi di sini kita hitung ya kan, ini per tahun dulu nih, kita hitung per tahunnya. 1 tahun itu kan ada 365 hari. Nah, ini kan 5 hari kerja berarti Sabtu Minggunya libur. Oke, nah setelah dihitung Sabtu Minggu dalam 1 tahun itu ada 104 hari. Ya, terus libur resmi ya itu ada 14 hari. Resminya nih 14 hari. Terus ditambah cuti ada 12 hari ya, cuti setiap pegawai. Terus jumlah hari libur sebanyak 130 hari. Nah, ini dimisalkan nih, jumlah hari liburnya 130 hari dalam 1 tahun. Nah, kalau misalkan nanti ini berbeda, nanti tinggal dikurangin aja. Ya, jadi kan tadi hari efektif kerja itu adalah jumlah hari dalam kalender. Misalnya kalau kita hitung dalam 1 tahun ya 365. Ya, sedangkan dikurangi dengan libur dan cutinya. Nah, ini jumlah total ya. Jadi yang hari libur resmi dan cutinya ini ditotalin harinya itu adalah 130 hari. Nah, tadi kan katanya dikurangin. Jadi 365-nya dikurang 130, ternyata hari efektif dalam bekerja 1 tahun itu adalah 235 hari.
ya. Jadi cuma 235 hari ini bekerjanya dalam 1 tahun. Ini udah dikurang-kurang sama hari libur cuti ya. Jadi nanti kalau liburnya ya banyak ya makin sedikit, kalau liburnya sedikit ya makin banyak hari efektif kerjanya kayak gitu. Oke. Nah, terus lanjut nih. Kalau jam kerja efektif ya itu adalah jam kerja formal. Jadi jam kerja efektif yang kita hitung tadi itu adalah jam kerja formal. Ya, yang dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja atau allowance. Oke, seperti ya kita kan nggak melulu yang misalnya kerja di depan laptop atau komputer kayak gitu kan, pasti kita butuh istirahat. Nah, istirahat makan, melepas lelah, terus buang air atau sebagainya kayak gitu. Nah, itu dihitung sebagai waktu yang tidak efektif. Ya, nah di sini kalau dihitung dari jumlah jam kerja normalnya itu ada sekitar 30%. Ya, 30%. Jadi kalau kita hitung untuk 1 jam jam kerja per minggunya, ini yang tadi ya. Jadi jam kerja per minggunya itu adalah sebanyak 37 jam 30 menit. Nah, terus kita hitung nih per harinya. Tetapi ingat yang kita hitung sekarang itu adalah untuk yang 5 hari kerja. Oke. Nah, kita hitung untuk jam kerja per hari, oke. Jadi kan tadi per minggunya itu untuk yang kerja 5 hari itu adalah sebanyak 37 jam 30 menit. Nah, itu total dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu yang waktu kerjanya 5 hari kan ada 5 nih. Kita bagi, hasil baginya 7,5. Kalau kita bulatin berarti ada 7 jam 30 menit. Ya, ini untuk per harinya. Nah, ini formal nih. Terus untuk jam kerja efektif, ya, efektif ini berarti yang udah dikurang-kurang ya. Oke, jadi ini ada 26 jam 30 menit. Ini tadi udah setelah dikurang yang ini ya, yang untuk istirahat kayak gitu-gitu. Oke, ini dibagi 5. Dibagi 5 berarti dia sebanyak 5,3. Atau dibulatin jadinya 5 jam 30 menit. Gitu. Nah, ini kerja tidak efektif berarti per harinya ya, itu ada 11 jam. Nah, ini telah dihitung dari sekitar dari 30% ya. Dibagi 1 minggu itu ada 5 hari, ya berarti total per hari itu kita tidak bekerja, ya itu sebanyak 2 jam. Itu kalau dibulatin, ya, yaitu tadi yang mencakupi istirahat, makan, melepas lelah, atau buang air, atau kemana, kayak gitu ya. Nah, itu dia yang tidak efektif per harinya. Nah, terus kalau kita hitung dalam waktu per tahun. Nah, kalau per tahun berarti jam kerja formalnya tadi kan 5 hari nih. Ya, 5 harinya tadi formalnya itu kalau dihitung dalam 1 tahun itu tadi 235 hari. Dalam setahun kita bekerja. Nah, tadi per minggunya itu adalah 7 jam, ini per harinya itu tadi yang setelah kita hitung ya, yang ini itu adalah 7 jam 30 menit. Berarti kalau dibulatin, nah setahun itu seorang PLP itu bisa bekerja sebanyak 1.700 jam. Ini setahun, ya. Itu jam kerja formalnya. Oke. Terus kalau jam kerja efektifnya, oke, yang efektifnya nih 5 hari kerja. 5 hari kerja kan berarti tadi 235 hari. Nah, efektifnya berarti yang ini tadi, yang 5 jam 30 menit. Ini setelah dihitung, ternyata jam kerja efektifnya itu adalah sebanyak 1.250 jam. Ya, jumlah efektifnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk jam kerja tidak efektifnya, ini dalam per tahun ya. Kalau ini kan dalam per hari, sehari itu 2 jam. Berarti kalau untuk setahunnya, kan 5 hari tadi, dalam waktu 5 hari nih ya, itu kita efektif kerjanya adalah 235. Dikali tidak efektifnya 2 jam. Berarti sepanjang 1 tahun itu kita bekerja tidak efektifnya sebanyak 470 jam. Oke, untuk perhitungannya. Nah, jadi jam kerja efektif ini itu yang akan menjadi alat pengukur ya dari beban kerja dari setiap unit atau kerja atau setiap jabatannya. Jadi nanti dihitung total semuanya ya. Oke, jadi begitu contoh untuk perhitungan waktu kerja efektifnya. Nah, yang untuk kerjanya 6 hari dalam seminggu, nanti teman-teman coba cek dulu yang seperti ini ya untuk cara perhitungannya. Oke, nah mungkin
demikian dulu yang bisa saya buat untuk soalnya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek seperti yang saya bilang tadi, itu cek semua Permenpan yang sudah dipelajarin ya, yaitu dari Permenpan nomor 1 tahun 2010, Permenpan nomor 3 tahun 2010, Permenpan RB-nya nomor 1 tahun 2022 dan ISO yang tadi, yaitu tentang pengelolaan laboratorium. Kenapa? Karena dalam kisi-kisi kompetensi teknisnya itu ada pengelolaan laboratorium. Jadi teman-teman baca yang ISO-nya itu bagaimana cara sebenarnya dalam bekerja di laboratorium. Ya, oke. Buat teman-teman semuanya yang udah mau ujian ya, yang waktunya udah dekat lagi, good luck untuk ujiannya, sukses selalu, dan semoga dengan ini video ini teman-teman bisa kebantu. Dan jangan lupa nih, jangan lupa belajar untuk materi-materi yang saya sebutin tadi ya, dan juga permenpan semuanya itu juga harus dibaca dengan teliti karena itu dia lumayan banyak banget itu. Ya, oke, demikian dulu untuk hari ini dan untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa please subscribe. Terima kasih, bye bye.